Bisnis modelnya exchange itu untungnya dari mana? Kita murni mempertemukan pembeli dan menjual. Dari komisi. Betul. Orang beli Bitcoin. Bitcoin uangnya masuk ke Indodax atau ke exchange. Lalu saya pegang koin di wallet. Ya. Koin itu bisa dipakai nggak? Koin itu bisa dipakai. Kalau koin itu punya fungsinya. Tergantung nih, kita bicara koin apa dulu. Iya. Kalau kita bicara mengenai Bitcoin, dia kan fungsinya cukup banyak ya. Ya. Tapi kalau kita bicara token-token yang nggak punya fungsi, ya nggak bisa dipakai. Ya, oke. So, let's say saya beli Bitcoin. Bitcoin berarti kan ada fungsi. Ya. Nah, dari walletnya di Indodax, itu bisa ditransaksikan ke wallet lain? Bisa. Bisa dong? Bisa dong. Betul ya? Ya. Tapi kalau yang lain gimana? Token-token lain yang kita beli, apa contoh token? Ya, misalnya contohnya yang terkenal kan di Indonesia, Dogecoin. Dogecoin? Ya, Dogecoin. Dogecoin kalau beli di Indodax, mau dipakai bisa juga. Karena Dogecoin dia punya aplikasi-aplikasi yang memang menerima Dogecoin. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai token-token yang memang sifatnya masih sangat kecil ekosistemnya, kayak contohnya di Indodax yang ada tuh token yang berbasiskan Singapura dolar, kita ada tuh di Indodax. Itu tokennya kecil banget. Dan tempat yang terima sedikit banget. Okay. Itu agak susah itu makanya. Jadi kalau token-token yang agak susah itu biasanya cuma buat untuk bisa dipakai untuk pengaman aset atau dianggap sebagai spekulasi. Ya. Untuk bisa masuk ke Indodax syaratnya apa? Nah, kalau untuk masuk ke Indodax kita melihatnya dari 3 faktor. Yang pertama, projectnya seberapa bagus. Oke. Kalau project yang benar-benar bagus, solid secara teknologi, kita akan masukkan. Ya. Harus bayar nggak? Nggak harus bayar. Yang pertama nggak harus bayar. Kalau benar projectnya bagus, kita happy banget. Kita ngelihat projectnya bagus, teknologi solid, malah kita ngelisting duluan. Oke. Nah, tapi yang kedua, community base. Community base kita ngelihat komunitasnya berapa besar. Nah, token artis itu masuk komunitas base. Oke. Kalau dia memang punya fansnya besar banget, itu kita harus listing. Nah, yang ketiga ini komersial. Kalau komersial, ya jelas lah. Komersial artinya itu menguntungkan Indodax, menguntungkan mereka, itu kita listing. Oke. Nah, kita lihat dari 3 kriteria ini. Jadi kita waktu melisting di Indodax, kita melisting 3 jenis ini berganti-gantian. Oke. Kita lihat mana yang kira-kira memang secara produk bagus, mana yang secara komunitas bagus, mana yang secara komersial oke. Kalau kayak yang punya robot trading, uang 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun itu udah dilariin ke luar negeri. Ya itu sempat ada jokes di tahun 2017 silam ya. Dia mengatakan sama saya, teman lama saya, dia bilang, Oscar, kenapa kamu nggak lari aja sih? Kamu lari aja kan sebenarnya sudah bisa pensiun ya. Sudah bisa pensiun menghilang gitu. Cuma kalau pendapat saya, manusia itu cuma punya satu currency yang benar-benar bernilai. Yaitu namanya. Currency ini nggak bisa digantikan apapun, dan currency ini kalau rusak, ya ini sudah kita nggak berguna, hidup kita sudah nggak berguna. Ya walaupun kita punya banyak uang, tapi nama kita nggak baik, ya nggak aman lah pergi kemana-mana ya. Buat apa kita hidup dalam pelarian, mau nyebrang ke negara aja susah banget. Bener. Mau ketemu orang harus pakai topeng gitu kan. Buat apa hidup seperti itu kan ya. Oke, nih kalau ada pesan nih buat teman-teman yang hari ini mau investasi di kripto, apa kira-kira pesannya? Saya kira kalau mau investasi di kripto, paling baik di saat sekarang adalah kita beli dalam jumlah yang rutin dan tetap, atau DCA. Jadi jangan punya uang 1 miliar dibeli sekaligus, atau punya uang 100 juta dibeli sekaligus. Tapi pergunakan misalnya bulan ini pakai 10 juta dulu, bulan besok 10 juta, bulan besok 10 juta secara rutin. Jadi kita akan mendapatkan harga yang terbaik. Itu akan lebih solid rata-rata harga yang kita dapatkan daripada kita beli sekaligus. Oke. Dan token atau koin yang direkomendasi mungkin tidak bisa direkomendasi oleh Oscar ya. Karena ya disclaimer kan, kita harus riset sendiri gitu loh, cari informasinya dan belajar sendiri, jadi tidak mengambil greater fools theory ya, jadi nyari orang yang lebih bodoh lagi untuk beli harga yang lebih tinggi. Thank you Oscar. Thank you Kostong waktunya. Mantap, thank you so much. Sampai ketemu lagi next pertemuan lain ya, Oscar ya. Oke. Teman-teman